Lagi ngapain kamu? Handphone apa ya? Ini handphone Android 3 the best di Indonesia yang bisa Anda beli sekarang. Halo YouTube, selamat datang di channel Mas Mobi. Dari dulu, kami suka sekali yang namanya zoom-zooman. Lihat kamera-kamera kami ini. Semua harus bisa nge-zoom. Karena memang, kami suka sekali melihat apa yang mata telanjang tidak bisa melihat. Dan ini adalah Battle of Flagship Zoom. Sebelumnya, kami juga pernah mengkomparasikan zoom-zooman antara P30 Pro dan Reno 1010. Klik tombol I di kanan atas untuk menonton. Kali ini sudah berbeda. Ini sudah generasi keduanya kamera periskop. Ini sudah lebih baik lagi dari tahun lalu. Sebelum kita lanjutkan, mohon dukung kami dengan tekan tombol like dan subscribe channel kami apabila Anda belum. Sekarang, mari kita mulai. Ketiganya ini masing-masing memiliki chipset 7 nanometer terbaik dari produsen yang berbeda-beda. S20 Ultra Exynos 990, Find X2 Pro Snapdragon 865, dan P40 Pro Kirin 990 5G. Dilihat dari performanya, Find X2 Pro lah pemenangnya di sini, dan P40 Pro ini agak jomplang ya. Tapi coba sekali lagi memakai performance mode. Wah, malah di atas Exynos dan mendekati Snapdragon. Oke, dan ini spek lengkapnya dan harganya. Nah, kalau dilihat dari harga, ini menggunakan harga ketika launching ya. Pasti sewaktu-waktu akan berubah. Cek di deskripsi untuk lihat harga terbarunya. Di sini S20 Ultra yang paling mahal. Tapi kalau kita coba iseng melihat perbandingan price per gigabyte penyimpanan, macam ini. Ya sudah jelas yang paling besar lah, yang paling murah. Oke, sekarang kita timbang dulu. Yang paling enteng adalah Huawei. Dan di sini, Samsung lah yang paling berat. Ketiganya ini memiliki dua jenis warna, Samsung abu-abu ini dan hitam. Kalau Oppo, warna ini namanya keramik. Ini seperti ada gerenjel-gerenjel micro yang kalau kena kuku bunyinya macam ini. Dan ada warna oranye keping-pingan ini. Ini unik ya, namanya vegan leather. Mengingatkan kami terhadap handphone LG G4 lawas itu. Walaupun bukan dari kulit asli seperti LG G4, tapi ini penyegaran desain yang selama ini hanya itu aja. Kalau P40 Pro ada warna ini dan biru. Lanjut kita ke layarnya. Dan di sini yang resolusinya paling kecil hanyalah Huawei. Tapi apabila Anda ragu dengan ketiga layarnya ini, Anda salah. Ketiga layarnya ini sudah tidak bisa diragukan lagi, ya flagship. Tapi di sini hanya Oppo yang sudah memakai layar masa depan. Berarti sekarang masa depan dong. Pokoknya sekarang ini baru Oppo Find X2 Pro sajalah yang menggunakannya. Ini layarnya bisa menampilkan warna dengan kedalaman 10 bit. Saking dalamnya itu warna, layar 10 bit ini dapat menampilkan sebanyak 1 miliar warna lebih. Dan awalnya, kami tidak merasakan perbedaan signifikan sampai kami mencoba menyetel video 10 bit 4K HDR di video player bawaan masing-masing. Dan ketika kami teliti lebih lanjut, wah ini kami merasakan ada perbedaan. Lihat ini. Karena inilah kenapa nanti iPhone 12 Pro juga menggunakan layar 10 bit. Ya memang Apple cuma bisa ngikutin aja. Wah, tapi ini sih layarnya ini terbaik yang pernah kami lihat. Oke, lanjut. Oh ya, ngomongin soal video, di sini yang Wi-Fi-nya level 1 hanyalah Samsung. Oppo masih level 3. Ya, mudah-mudahan kedepannya ada updatean untuk menaikkan levelnya. Kalau Huawei, tidak terdeteksi level berapa di app ini. Tapi di Netflix terdeteksi level 3. Dan kami pernah bahas soal Wi-Fi dan Huawei di video ini. Klik tombol I di kanan atas untuk menonton. Nah, untuk refresh rate, Huawei hanya sampai 90 Hz. Samsung dan Oppo bisa 120 Hz. Lihat ini perbedaannya. Sekarang, kita tes touch sample rate-nya. Apabila Anda suka ganti-ganti DPI di handphone kalian, di sini hanya P40 Pro yang akan terganggu karena kamera depannya. Lihat ini, jadi ketutupan. Oppo juga kamera depannya letaknya di sebelah kiri. Tapi ketika diganti DPI-nya, bagian atasnya ini tidak ikut-ikutan. Jadi aman Oppo ini. Begitu pula juga Samsung. Sekarang tes keterangan layar siang hari.
Sebenarnya tidak ada masalah ya antar ketiga ini. Ketiganya dalam settingan refresh rate cepat. Tapi entah kenapa di kamera kami terlihat flicker di S20 Ultra. Ini aslinya tidak begini. Dan kami coba make sure sekali lagi. Dan kami merasa untuk keterangan masih lebih baik di Samsung dengan margin yang sangat tipis apabila dibandingkan dengan yang lain. Oke, sekarang kita ke kameranya. S20 Ultra ini menggunakan 108 megapiksel ISOCELL Bright HM1. Oppo menggunakan sensor 48 megapiksel Sony IMX689. Sensor ini juga dipakai di OnePlus 8 series. Kalau P40 Pro memakai sensor 50 megapiksel Sony IMX700. Di sini sensor yang paling besar adalah di Huawei, kedua Samsung, dan ketiga Oppo. Apakah ukuran berpengaruh? Cuma ada satu cara untuk membuktikan. Mari kita uji binding-bindingan. Kok Huawei malah paling tidak detail ya? Coba satu foto lagi. Setelah kami telusuri, ini di mode high res-nya, P40 Pro ada dua jenis. Yang satu 50 megapiksel aja, satu lagi 50 megapiksel AI. Dan apabila pakai AI, maka seperti night mode, dia lebih lama mengambilnya. Nah, sekarang yuk kita bandingkan. Nah kan, ternyata memang P40 Pro sudah mengambil alih peringkat pertama sebagai master binding-bindingan. Untuk sekarang ini. Sebelumnya kami menganggap bahwa 108 megapiksel lah yang terbaik. Tapi sekarang sudah terkalahkan. Masih nggak percaya? Kita coba lihat sampel satu lagi. Kita crop lagi. Tapi ya hanya saja cara penangkapannya lebih lama daripada yang lain. Dan di sini kita jadi tahu kalau ukuran sensor berpengaruh untuk binding-bindingan. Oh iya, kamera ultra wide-nya Oppo ini kami bilang mantep. Karena Oppo menggunakan sensor utama flagship tahun lalu, 48 megapiksel Sony IMX586 yang dijadikan sensor ultra wide-nya Fan X2 Pro ini. Dan ini mengingatkan kami kepada P30 Pro karena ultra wide-nya bisa mengambil makro. Dan di sini yang penangkapan ultra wide-nya besar hanyalah Oppo dan Huawei, 40 megapiksel lawan 48 megapiksel. Kalau Samsung, ultra wide-nya hanya 12 megapiksel. Karena itu kita coba uji binding-bindingan. Tapi entah kenapa ini di P40 Pro tidak ada mode binding-bindingan untuk ultra wide-nya. Padahal kalau kita lihat Mate 30 Pro masih bisa di set 40 megapiksel untuk ultra wide. Walaupun jadi off topic, karena besaran sensor ultra wide-nya Mate 30 Pro sama dengan P40 Pro, coba kita adukan saja ini. Binding-bindingan ultra wide, Mate 30 Pro lawan Find X2 Pro. Gimana menurut kalian? Tapi ya memang dari semenjak Mate 30 Pro ultra wide-nya Huawei ini, kami bilang ultra wide yang tidak wide-wide amat. Jadi ultra wide-nya Oppo Find X2 Pro ini paling mantep. Bisa pixel binding 48 megapiksel dan tetap ultra wide yang wide. Sebentar. Ultra wide-nya bisa pixel binding dan ultra wide-nya bisa makro. Berarti ini bisa makro shot dengan pixel binding. Wah, semut-semut pasti pada seneng diambilin pakai binding-bindingan. Dan hal inilah yang kami kecewakan di Huawei. Kenapa fitur makro berhenti di P30 Pro saja?
Mantap Oppo ini. Oke lanjut. Oh iya, sepertinya kalau dilanjutkan ini akan menjadi kepanjangan videonya. Maka dari itu kami akan lanjutkan di part kedua. Di part kedua akan kami perlihatkan ketetatan. Yang bener ketetatan atau keketatan sih? Ketetatan kompetisi antara 3 handphone terbaik dan resmi yang bisa Anda beli untuk sekarang ini. Dan di part kedua ada terbukti sedikit kekecewaan di salah satu handphone ini. Maka dari itu mohon dukungan Anda dengan tekan tombol like dan subscribe channel kami apabila Anda belum. Dan mohon tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video part keduanya. Karena kami terlalu detail dalam mengkomparasikannya. Sampai jumpa di part kedua. Terima kasih telah menonton.